Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk tanggal 3 Februari pada hari Rabu. Pada kali ini kita masih dalam tema 5 di subtema terakhir yaitu di subtema 4 dalam pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kalian bisa buka di halaman 188 ya. Di sini ada bacaan. Kita bisa baca sama-sama. Beni bersama keluarga pernah berwisata. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Nah, jadi dalam cerita ini Beni dan keluarganya berwisata ke Pulau Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Tentunya di Pulau Komodo ini ya terdapat sekali yang namanya komodo ya. Karena Pulau Komodo tentunya di sini banyak sekali hewan yang namanya komodo. Nah, seperti yang dijelaskan pada bacaan tadi, komodo itu ya termasuk hewan pemakan daging ya. Jadi dia termasuk karnivora. Nah, tentunya Pulau Komodo ini merupakan termasuk dari keajaiban dunia ya. Karena apa? Karena komodo ini adalah hewan yang sangat langka yang sekarang ini cuma banyak ditemukan di daerah Pulau Komodo sendiri di Nusa Tenggara Timur yang terletak di Indonesia. Untuk di luar negeri sangat sulit, bahkan tidak ada ya yang namanya hewan komodo ya. Maka dari itu, komodo ini merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi apabila ada orang yang memburunya, maka akan bisa dikenakan sanksi atau bisa dimasukkan penjara karena telah memburu hewan langka seperti ini ya. Ini karena sudah sangat-sangat langka. Dan apa yang terjadi kalau misalnya banyak komodo yang mati ya atau banyak yang memburu komodo? Tentunya komodo sendiri nanti akan punah ya. Itu kalau misalnya terdapat perburuan liar ya. Dan tentunya komodo sendiri sudah tidak boleh diburu ya. Jadi itu adalah penjelasan dari komodo. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui nih Pulau Komodo itu sangat indah nih. Nih, ini komodo ya. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa buka di halaman 189. Nah, nyanyikan lagu berikut, lagu tentang desaku. Beberapa temanmu membaca liriknya, lirik lagu desaku dibaca seperti puisi. Nah, jadi ini adalah lagu dari ciptaan Elmanik ya. Jadi cara menyanyikan seperti ini. Ini kan desaku ya. Kita mulai saja. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, jadi ini adalah contoh lagunya ya. Sedangkan cara untuk membacanya seperti membaca puisi seperti ini. Desaku, pencipta Elmanik. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Nah, jadi ini adalah contoh cara membaca puisinya ya. Dari puisi yang berjudul atau lagu yang berjudul Desaku yang merupakan penciptaan dari Elmanik ya. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas yang pertama. Kalian bisa lihat di halaman 191 100 sampai dengan 192.
Nah, di sini ada soal ya, ada soal matematika ya. Eh, ada 5 soal ya. Kalian nanti cukup langsung jawab aja, nggak usah tulis soalnya, langsung jawab. Maksudnya tentunya kalau ngejawab harus dengan menggunakan cara ya. Harus menggunakan cara, tidak boleh langsung jawabannya aja. Tetapi kalian tidak perlu menulis soal. Nah, misalnya nomor 1 ya. Panjang badan komodo 146 cm atau 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm atau 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Nah, jadi ingat, kalau misalnya ingin menjawab, dilihat lagi soalnya ya, diperhatikan lagi soalnya, apakah apa yang ditanya apakah sentimeter ataukah meter. Kalau misalnya ditanya berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut, nah berarti dalam soal ini ya 106 ini kan masih sentimeter ya, 146 cm dan ini 152 cm. Jadi diubah dulu menjadi meter ya. Berapa meter ya. Jadi itu ya. Kalau misalnya kalau dari sentimeter ke meter itu berarti dibagi ya, dibagi atau dikurangin nolnya ya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ini 146 cm, ini dijadikan meter ya. Jadikan meter berarti sama dengan 1,46 meter. Nah, sedangkan 152 cm dijadikan meter sama dengan 1,52 meter ya. Jadi itu ya. Kalau ditanya keduanya ini panjangnya berarti dijumlah ya. Jadi 1,46 cm ditambah dengan 1,52 cm meter ya. Jadi itu ya. Kemudian yang nomor 2, komodo jantan panjangnya 314 cm. Kemudian komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa cm panjang kedua komodo tersebut? Nah, jadi ini ditanyanya cm ya. Ini juga kebetulan masih cm. Berarti tidak perlu diubah menjadi meter ya. Jadi cukup aja 314 cm ditambah dengan 298 cm ya. Jadi itu ya. Kemudian yang nomor 3, anak komodo panjang badannya 63 cm. Ekornya 56 cm. Berapa meterkah panjang dan panjang badan dan ekor anak komodo? Ya, jadi seperti biasa 63 cm diubah menjadi meter, kemudian 56 cm diubah menjadi meter dulu baru dijumlah ya. Keempat ya. Anak komodo jantan panjangnya 65 cm. Anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Ya, jadi seperti biasa ya. Kalau ditanya meter ya berarti diubah ya. Berarti diubah menjadi meter ya. Jadi selanjutnya itu ya dari matematika. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada bacaan. Oh ya, untuk tadi soal ini tidak perlu Bapak jelasin lagi, tidak perlu menulis soalnya ya. Jadi langsung jawab dengan menggunakan cara ya. Oke. Kemudian kita buka di halaman 194. Di sini ada bacaan ya sama gambar. Benny tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour ya. Benny meminta tolong, pengunjung lain meminta untuk difoto. Nah, jadi ini kalau ada yang belum pernah ke Candi Borobudur, jadi Candi Borobudur itu seperti ini ya. Nah, ini Candi Borobudur ya, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang ada di Magelang ya, ada di Magelang. Nah, jadi
Ini merupakan Candi Borobudur yang dulunya itu dibangun sebagai tempat ibadahnya orang-orang Buddha dulu ya. Jadi dulu di daerah Indonesia itu dulu banyak sekali orang yang beragama Buddha ya. Jadi ini mereka menjadikan tempat ibadahnya. Tetapi sekarang Candi Borobudur ini dijadikan untuk menjadi tempat wisata ya. Jadi tempat wisata oleh orang-orang ya. Jadi siapapun boleh masuk ya. Tentunya untuk mengunjungi daerah tersebut ya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada ya. Jadi kalau misalnya mau ke atas ini kan di atas ya. Di atap nih ini di atapnya dari Candi Borobudur ya. Kalau misalnya kita masuk waktu itu Bapak disuruh menggunakan kayak kain gitu ya. Disuruh menggunakan kain. Jadi ya mau nggak mau harus mengikuti peraturan yang ada baru boleh masuk ya. Kemudian selanjutnya di sini apa yang dilakukan Benny, bagaimana cara melakukannya? Oh ya tadi seperti udah dijelaskan bahwa Benny sendiri sedang mengunjungi Candi Borobudur dan dia ingin berfoto dan dia juga meminta untuk pengunjung lain untuk memfoto dirinya ya. Jadi tentunya Benny di sini harus meminta tolong ya kepada pengunjung lain agar mau memfoto dirinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tugas 2, ada di halaman 195 sampai dengan 196. Nah, di sini ada 5 soal. Sebutkan alat untuk memfoto. Ya, gampang ini. Yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Ya, gampang. Yang ketiga, siapa yang meminta tolong? Yang keempat, mengapa orang mau menolongnya? Yang kelima, apa yang terjadi setelah berfoto? Jadi itu ya. Jadi ini adalah 5 soal ya dari tugas kedua di buku tema ya. Kemudian di sini ada percakapan lagi nih ya. Ada di halaman 197 ya. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil foto? Nah, jadi di sini adalah bentuk ungkapan permintaan tolong yang diungkapkan Benny kepada pengunjung lain agar pengunjung lain bisa memfoto dirinya dengan berlatar belakang Candi Borobudur. Sebenarnya bisa saja melakukan selfie, tetapi untuk selfie sendiri kan terbatas ya. Mungkin hanya muka kita atau mukanya si Benny aja yang kelihatan. Tapi Benny ini ingin berfoto dengan Candi Borobudur dengan full badannya dia ya. Jadi itu. Dan tentunya di sini kebetulan nama pengunjung lain namanya Dev dan dia juga meminta foto juga kepada Benny agar bergantian ya karena dia juga ingin berfoto dengan berlatar belakang Candi Borobudur. Nah, kemudian bacaan di bawahnya di sini, Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik, panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Nah, kalau gitu sekian ya. Di sini udah pembelajaran dari Bapak untuk hari Rabu ya pada tanggal 3 Februari. Kalau gitu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya langsung melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.